Ya. Halo, Bang. Ya. Gerak nggak fotonya nih? Nggak kelihatan, belum kelihatan foto nanti, Bang. Gelap gitu ya? Iya, gelap. Kenapa sih? Ini sering pas live sering banget kayak gini nih. Keluar Ya, itu coba dulu live. kali. Keluar Apa? IG dulu biasanya. IG-nya dikeluarin dulu baru masuk lagi. Oke, Apa? siap. Coba Logout. lihat. Iya. Oke. Oh, teman-teman, kita lagi nunggu Kak Rizky-nya ya. Lagi logout dulu sebentar karena ada gangguan tadi. Nah, untuk teman-teman. Gimana? Bisa nggak? Masih. Hitam. Iya, masih hitam. Gimana ya? Biasanya selain tadi udah locker, udah bersihkan cage, kacinya udah bersihin. Masih sama ya. Bentar ya. Coba, wait. Ya, buat teman-teman tunggu sebentar ya, lagi ada kendala di Kak Rizky-nya karena gambarnya hitam jadi nggak kelihatan dari muka Kak Rizky-nya sendiri. Sebenarnya teman-teman, buat teman-teman yang belum follow akun Cyber, bisa di follow dulu ya. Nanti kita ada giveaway satu tiket kelas 30 hari menulis online bersama Kak Rizky. Oke, siap Bang, dimulai dulu ya. Nah kita hanya jelasin dulu ya siapa Kak Rizky ini. Kak Rizky Firmansyah. Nama lengkapnya Rizky Firmansyah, biasa dia menyebut dengan passion writer. Aktivitas utamanya adalah menulis, prakarya dan membaca. Tiap bukunya selalu dikonsep dengan istimewa. Hingga kini Kak Rizky sudah menulis kurang lebih dari 30 buku. Untuk teman-teman yang mau melihat portofolio karyanya Kak Rizky, silakan bisa dicek IG-nya @karya_rizky. Kak Rizky aktif melalui seminar-seminar, training, workshop, dan berbagai kelas online. Tema utamanya adalah kreativitas, menulis, inspirasi, dan motivasi. Oh, ini bisa nih, coba Kak Rizky udah ngajuin live.
Ah, Bisa? bisa. Oke, siap. Ya. Tapi gelap nggak sih? Enggak ya? Agak gelap sedikit sih, tapi udah gak kayak tadi. Tadi kan muter-muter doang. Oh, pencahayaan berarti. Ya pencahayaan. Bentar. Ya, share dulu saya ya. Oke. Terang. Ya, udah terang bang, udah mantap. Sip. Siap. Mantap. Yuk, 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 mulai yuk. Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, syukur la ilaha illallah, syukur anna Muhammadan abduhu rasulullah, nabiya wa rasulah ba'da. Ya, sudah teman-teman kita dapat melanjutkan lagi agenda pekanan kita setiap minggu sore untuk live bareng dengan orang-orang yang bisa menginspirasi kita. Tadi udah sempat di itu sih bang, di apa? Disebutin CV-nya, CV singkatnya udah. Ya. Kita ulangi lagi ya, banyak teman-teman yang baru gabung juga. Jadi Kak Rizky Firmansyah ini biasa menyebut diri dengan person writer. Aktivitas utamanya adalah menulis, prakarya, dan membaca dan pembicara. Setiap bukunya selalu dikonsep dengan istimewa hingga kini Kak Rizky sudah menulis lebih dari 30 buku kan, Masya Allah banget, lebih dari 30 buku. Untuk teman-teman yang mau melihat portofolio karyanya Kak Rizky bisa dilihat @karya Rizky ya, @karya Rizky. Kak Rizky, pakai Rizky. Ya, REDKY. Ya, ya betul. Kak Rizky aktif melalui seminar, training, workshop, dan berbagai kelas online. Nah, di sini juga buat teman-teman ntar ada gratis tiket kelasnya Kak Rizky 30 hari menulis tanpa henti. Tema utama dari Kak Rizky ini adalah kreativitas, menulis, dan inspirasi motivasi. Nah, teman-teman bisa menikmati tulisannya di blognya dan follow IG Rizky Fashion Writer. Nah, keep writing, always inspiring. Itu kata inspirasi dari Kak Rizky sendiri. Iya. Ya, mau perkenalkan diri sendiri juga gak bang dari apa sendiri ini? Udah, cukup lah. Langsung aja ya. Nah, buat teman-teman ya, perkenalkan nama admin nih Umar ya. Jadi tiap minggu tuh suka ganti-ganti ya. Tiap pekan-pekan tuh orangnya beda-beda. Nah, nih langsung aja bang ke pertanyaan apa mau gimana bang? Boleh, kita langsung Q&A aja. Langsung tanya aja nggak apa. Kan judulnya menulis, kenapa? Oh, judulnya kan nulis nggak perlu bakat ya, gitu ya? Iya, judulnya. Mungkin kasih apa lah? Kasih sharing dikit lah ya tentang nulis nggak perlu bakat. Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, jadi tema hari ini kan nulis itu nggak perlu bakat, tapi ada tanda tanya di akhirnya. Jadi sebuah pertanyaan, apakah benar nulis itu nggak perlu bakat atau sebagainya, atau perlu bakat apa enggak nulis itu sendiri. Nah, ini nih yang sering kali jadi pertanyaan, sering jadi pembenaran, sering jadi hambatan gitulah. Mungkin jawabannya adalah sama kayak kita dulunya berjalan, dulunya berlari. Dulu kan pas masa kecil kita nggak bisa langsung lari, kita dulunya merangkak, kita dulunya merangkak, kemudian dulunya tata namanya dipandu gitu kan, tangan kita, terus jalannya perlahan jatuh, bisa berjalan, kemudian baru bisa berlari. Dan pas kita udah bisa jalan, bisa lari, kita pengennya naik sepeda, pengennya naik motor, pengennya naik mobil dan sebagainya. Jadi semuanya berproses. Jadi bukan berarti kita nggak perlu bakat atau nggak perlu bakat, tapi kita mau nggak berproses sama apa yang kita pilih. Termasuk ketika kita pengen nulis nih, emang bakat itu pasti ada ketika bakat itu pasti mendukung ketika orang pengen berkarya. Tapi bukan serta-merta orang yang nggak punya bakat nggak bisa nulis. Bakat itu hanyalah satu dari sekian banyak variabel yang kita butuhin dalam berkarya. Nah, teman-teman pengen nggak berproses dalam menulis ini gitu. Seringkali kan orang-orang nggak sabar sama proses. Misalkan ente nih, misalkan ente
Iya. Ente baru bisa jalan sejak usia berapa? Nggak ingat. Oh, nggak ingat. Apa deh? Naik motor. Bisa Oh, sejak usia naik berapa? naik motor SMP lah. Sekitar umur berapa tuh? SMP. 13, 14 kayaknya. Pernah jatuh nggak? Awal-awal jatuh, nabrak malah. Nabrak orang nggak? Sempet nabrak orang, mau nabrak orang. Nabrak orang. Nah, gitu juga kalau dalam nulis gitu kan. Mungkin dalam nulis pas awal kita banyak nabrak. Misalnya nabrak aturan dalam menulis. Misalkan kita nggak tahu IED-nya, nggak tahu cara penulisan yang benar, paragrafnya berantakan, dan sebagainya. Tapi saat kita tahu itu salah, kita kan bisa memperbaikinya sendiri. Nah, ada orang yang ketika salah, dia nggak mau belajar, nggak mau berhenti, nggak mau perbaiki apa yang dia salahkan. Nah, itu tuh yang bakal jadi PR lah bagi orang yang katanya pengen menulis. Gitu. Jadi, bakat itu adalah sekian dari banyaknya faktor yang membutuhkan kita untuk nulis. Teman-teman intinya pengen nggak berproses sama apa yang kita lakuin. Nah, misalkan pribadi nih, Anda dulu pas SD itu nggak senang nulis. Karena apa? Karena pas zaman SD itu biasanya kan kita dialihkan untuk bikin puisi, bikin cerpen, dan sebagainya. Dulu nggak senang, karena nggak senang bikin puisi, nggak senang bikin cerpen. Kemudian ketika SMP bikin karya tulis ilmiah. Itu kan ada Mare, kita bikin laporan ilmiah, bikin perlombaan gitu kan. Tugas bahasa Indonesia biasanya. Ya, tapi ini lebih ilmiah gitu. Jadi kayak bikin penelitian gitu lah. Fisika, kimia, dan sebagainya. Sedangkan Anda juga nggak senang juga bikin hal kayak gitu. Dia akhirnya pas SMA, ada momentum. Anda tuh suka bikin jurnal harian. Jadi ada satu buku kecil itu bikin kalimat harian gitu. Misalkan hari ini saya live di Instagram. Udah gitu aja, kalimat biasa gitu. Besok bikin lagi kalimat biasa dan seterusnya. Jadi dari kalimat biasa itu bertumbuh bikin refleksi harian. Refleksi harian itu ya kayak misalkan perjuangan itu butuh pembuktian, butuh keringat. Tidak bisa hanya sekedar niat saja. Jadi itu kan kalimat yang bermakna ya, ada maknanya dari sebuah kalimat, bukan kalimat biasa aja. Kemudian di kelas 3 SMA pernah ikutan lomba esai. Lomba esai saat itu temanya adalah andai aku jadi di PDRI. Ikutan lomba dan menang saat itu. Juara 1 Provinsi Riau saat itu. Kemudian di tahun berikutnya bikin buku antologi. Jadi ada teman di angkatan SMA, kami pengen bikin hadiah nih untuk sekolah, bikin kumpulan inspirasi gitulah selama SMA. Kemudian dikumpulkan jadi buku, di launching pas perpisahan. Kemudian tahun berikutnya bikin buku pribadi, tahun berikutnya mimpin orang untuk bikin buku dan sebagainya. Jadi proses itu tuh ada. Jadi dari awalnya nggak suka nulis, kemudian dipaksakan nulis apa yang kita suka, kemudian dinikmati sampai sekarang. Sehingga lebih kurang 10 tahun berproses, alhamdulillah udah 30-an buku lah lahir. Baik itu buku-buku pribadi ataupun buku antologi. Jadi bagi teman-teman yang seringkali beralasan nulis itu nggak perlu bakat apa enggak sih? Perlu. Tapi bakat itu hanyalah sekian dari banyaknya apa yang kita butuhin. Yang paling penting adalah kita mau nggak berproses sama menulis itu sendiri. Begitu. Silakan. Kita langsung Q&A aja lah. Itu sekedar briefing pertama. Ya, tapi kan untuk kan Bang Rizky bilang sendiri untuk berproses nih kan banyak dari teman-teman tuh nggak mau istiqomah gitu dalam berproses tadi yang kayak Kak Rizky bilang untuk terus menerus. Nah itu kunci rahasia dari Kak Rizky sendiri agar teman-teman tuh istiqomah dalam menulis apa tuh Kak? Ya, jadi sebenarnya Mar, Anda ngelempar pertanyaan di sebuah grup. Jadi ada di grup keluar gitu kan, grup alumni bukan alumni sih, grup materi gitulah di alumni 30 DWC gitu. Jadi Anda tuh banyak orang bertanya hal yang seringkali ditanyakan. Jadi teman-teman yang nanti kita bisa bertanya di sini, bertanya di kolom komentar, bertanya sama admin juga boleh. Jadi di Instagram itu Anda bikin konten namanya #AskRezky, #ASKREZKY. Nah itu tuh banyak pertanyaan yang berulang-ulang ditanyakan sehingga bosan untuk dijawab. Pertanyaan kayak ini juga sering ditanyakan. Kak Rizky, gimana caranya produktif dalam menulis? Nah, karena ini live, nggak apa-apa dijawab. Jadi kan lebih gampang ngobrol daripada nulis. Nah, gimana caranya kita bisa produktif nulis? Pertama, kita harus tahu dulu apa tujuan kita.
eh, kan ada orang yang nggak tahu tujuan, iseng-iseng doang gitu. Sehingga ketika dia udah jalan, dia nggak bertahan lama. Misalkan nih, kayak ente, kayak kemarin ente dulu katanya pengen nulis, tapi nggak tahu sampai sekarang udah berapa banyak tulisan ente. Udah berapa lama tulisan ente? Baru sekitar 50-an kayaknya. Tapi Nah, sempat dikoreksi, dihapus-hapusin juga kalau yang jelek sih. oke. Berarti case ente aja yang aneh angkat ya. Hapus. Jadi Umar ini teman-teman dia kan sering japri gitu kan, sering bertanya tentang tips nulis gitu. Jadi pertanyaan yang sering saya jawab adalah udah berapa halaman nulisnya, udah berapa jauh prosesnya. Nah begitu pula teman-teman yang pengen nulis, pengen produktif nulis, konsisten nulis ya, tentukan dulu tujuannya pengen ngapain gitu. Kalau cuma sekedar iseng doang ya iseng doang yang semangatnya bakal teman-teman dapatin. Tapi kalau teman-teman punya tujuan nih di akhirnya, saya pengen bikin buku, maka saya harus nulis 200 halaman. Maka dalam jangka waktu sekian, saya harus menyicil sekian halaman per harinya. Nah, misalkan kita ambil contoh di program 30 DWC. Itu kan program selama 30 hari nulis tanpa henti di @pejuang 30 DWC. Outputnya apa program itu? Outputnya adalah membangun kebiasaan selama 30 hari non-stop. Nah, ketika kita udah punya kebiasaan, nanti bakal lebih mudah untuk mencapai hal lainnya. Misalkan kita pengen bikin buku pribadi, ya mudah aja karena udah punya pengalaman, udah punya kebiasaan, maaf. Atau kita pengen ikutan lomba, sehingga ada deadline-nya, mudah aja karena kita udah biasa nulis. Kita pengen nulis di Instagram setiap hari, mudah aja karena kita udah punya kebiasaan. So, teman-teman punya dulu tujuannya apa? Apa tujuannya? Kalau nggak punya tujuan, wajar kalau nggak bisa bertahan dalam menulisnya. So, bagi teman-teman yang sering kali bertanya, gimana cara produktif nulis? Miliki dulu tujuannya apa. Tujuan itu bermacam ya. Misalkan tujuannya pengen bermanfaat dengan tulisan, pengen jadi amal ibadah, pengen berdakwah, dan sebagainya. Tapi pastikan bahwa jawaban-jawaban itu tuh bukan jawaban-jawaban klise doang, tapi jawaban yang bisa dirasakan sama diri kita sendiri, apakah ini cukup untuk menggerakkan saya dalam melakukan ini. Gitu. Jadi kalau udah punya tujuan, cicil tujuan besar itu menjadi langkah-langkah kecil. Misalkan pengen bikin buku pribadi nih, 200 halaman contohnya. Deadline-nya kapan? Misalkan Desember 2020. Sekarang tanggal 7 Juni 2020. Anggaplah 5 bulan lagi lah, anggap. Berarti 30 kali 5, 150 halaman. Maka selama 150 hari nanti, teman-teman mesti menyicil berapa halaman tuh? 1,5 halaman lah lebih kurang, selama 150 hari. Maka yang goals-nya adalah bikin buku, action plan-nya adalah menyicil tulisan perharinya berapa halaman. Gitu. Mar, lanjut. Yes, siap. Ini buat ada pertanyaan titipan nih. Apa yang kita harus tunggu, Wal? Apa aja yang perlu kita lakukan untuk berani menulis? Mulai dulu aja. Karena berani itu nggak mungkin berani itu abstrak, berani itu sifat, berani itu rasa, sebuah perasaan. Mungkin selama ini kita ragu karena kekhawatiran yang tidak menentu, kekhawatiran yang abstrak. Kita takut orang nanti bakal nuduh kita jelek, orang bakal nuduh kita mengkritik orang lain, orang bakal nuduh kita lu sok tahu dan sebagainya. Padahal itu tuh kan hanya baru pikiran kita doang, pikiran doang kita yang bermain di pikiran itu. Padahal kalau kita lakuin, kita nulis juga kan belum tentu kayak gitu kan, orang belum tentu nilai kayak gitu. Maka berani itu dimulai dulu aja, ya kayak iklan Tokopedia kan. mulai dulu aja, nanti perlahan baru sempurnakan. Karena kalau kita nggak pernah mulai, gimana cara kita bisa menyempurnakan apa yang telah kita lakuin? Kita belum mulai kok, mana bisa apa yang perlu kita sempurnakan? Apa yang perlu kita perbaiki? Misalkan kita pengen public speaking misalkan. Gimana caranya kita bisa memperbaiki teknik public speaking kita kalau kita nggak tahu apa kesalahan kita? Begitu juga dalam menulis. Gimana caranya kita bisa lebih bagus dalam menulis? Ya tulis dulu aja. Nanti ketika ada tulisan, kita bisa lihat nih apa yang perlu diperbaiki dari tulisan kita. Gitu. Berarti intinya mulai aja dulu ya, nggak usah takut salah atau benar. Ya, bablas aja. Sama kan kayak di program 30 DWC itu, di @pejuang 30 DWC itu. Banyak orang yang udah terbiasa nulis, ikutan program itu. Maka nggak tantangan lagi bagi mereka, kan udah biasa kan. Tapi ada juga yang nulisnya masih biasa aja gitu. Tapi nggak apa-apa, bagi dia itu adalah pengalaman pertama dia untuk membangun keberanian dan kebiasaan dalam menulis. Jadi ketika dia udah nulis, tahu nih apa yang perlu diperbaiki.
Misalkan kalimatnya kepanjangan, atau EYD-nya berantakan, paragrafnya dempet-dempet banget sehingga sakit mata, dan seterusnya. Mulai dulu aja. Tuh, teman-teman, jadi kita mulai dulu aja, nggak usah mikirin salah benernya, yang penting mulai dulu. Kayak Tokopedia bang ya, mulai aja dulu. Mulai dulu aja. Mulai dulu aja. Nah, tanya yang kedua nih bang, kan setelah menulis nih banyak teman-teman mau nge-publish nih, mau nge-share tulisannya, tapi banyak yang takut salah bang dari ntar ada yang tadi abang bilang ada yang ngomentarin, apa sih nulis-nulis, nih tulisannya jelek, ada yang kayak gitu bang, biasanya tuh banyak yang ditakuti. Misalnya dari Ane sendiri pernah ngerasain kayak gitu kan, ntar ada yang bilang jelek nih, ngapain sih cari-cari perhatian lah dan macam kayak gitu lah bang. Ya, jawabannya sama aja sama yang sebelumnya gitu. Publish aja gitu. Atau gini deh, kita bisa mainkan dua teknik. Teknik pertama itu hit and run, kedua hit and wait gitu. Apa bedanya? Hit and run itu kayak kita udah nulis di Microsoft Word atau di notes kita di handphone. Kemudian posting aja di Instagram atau di blog WordPress dan sebagainya. Setelah itu nggak usah dilihat aja, nggak usah dilihat tulisan itu. Yang penting publish aja. Besok bikin lagi, publish lagi, nggak usah dilihat. Karena kan dia cuma bilang takut kalau dinilai jelek sama orang lain. Ya, kan tujuannya kan pengen publish aja gitu. Kecuali kalau kita pengen publish and dapat feedback. Kalau gitu, wait and see. Kalau tadi kan hit and run. Hit and run berarti kita cuma pukul, publish doang, kemudian kita tinggalin doang. Yang penting kita udah sampaikan sesuatu sama orang lain. Kita nggak dengar feedback orang lain. Tapi kalau kita udah wait and see, kita publish, kita tunggu, kita lihat apa komentar orang lain. Nah, dengan adanya komentar itu, barulah kita bisa perbaiki apa yang kita lakuin. Kritikan itu penting banget. Karena kalau nggak ada kritikan, berarti kita udah merasa aman. Padahal kita ini nggak pernah sempurna, cuy. Kita nggak pernah kita nggak pernah sempurna, apalagi sebagai seorang pemula. Seorang pemula itu butuh arahan, butuh masukan, butuh perbaikan. Ya contoh lah, kalau nulis gimana bisa diperbaiki kalau nggak tahu apa yang harus diperbaiki itu sendiri. Misalkan selama ini nulisnya berantakan, ide-nya berantakan sehingga nggak nyaman dibaca. Kemudian bagi orang, lu kok nulisnya berantakan sih gitu? Itu kan gue nggak nyaman bacanya gitu. Nah ketika ada orang lain menyatakan kayak gitu, berarti kan kita mesti perbaiki apa yang kita lakuin. Oh ternyata nulisan disingkat-singkat itu nggak asik dibaca. Tulisan disingkat-singkat itu bikin sakit mata dan sebagainya. Jadi open minded aja, karena bagaimanapun kita nggak bisa membahagiakan semua orang lain. Tapi bagaimanapun kita nggak bisa egois bahwa kita hanya senang-senang doang nih ketika kita udah publish di sosial media. Apalagi kalau kita udah posting di sosial media, di online, apa yang kita bikin adalah menjadi karya publik. Karya publik itu berarti siapapun boleh baca, siapapun boleh komentar. Kalau kita yang baperan ya nggak usah diposting, ya simpel itu aja. Yang ketiga nih, tips supaya tulisan kita tuh ngena ke pembaca, biar pembaca tuh kayak istilahnya terinspirasi oleh tulisan kita. Itu bagaimana bang? Salah satu nasihat yang sering kali saya dengar adalah menulislah dari hati maka akan sampai ke hati. Jadi seringkali kan kita nulisnya random aja. Kita cuma yang penting gue nulis aja deh. Gue nggak berhati dengan tulisan ini. Ini kan cuma random doang. Yang penting gue posting, orang lain pengen komentar ya terserah gitu. Alhasil orang lain nggak dapat ruh dari apa yang kita sampaikan. Nah perihal ini pernah saya tulis di blog di rezkifirmansyah.com, baca aja nanti ada tulisannya mindfulness writing. Silakan cari di kolom pencari di sana. Jadi coba deh tenang sejenak, jeda sejenak, kemudian sampaikan apa yang benar-benar pengen kita sampaikan. Misalkan kita punya keresahan nih. Kita punya keresahan tentang bagaimana seorang anak muda itu seharusnya Gini deh. Kita punya keresahan bahwa rokok itu mengganggu banyak orang. Terus kita posting di sosial media. Kemudian orang-orang nggak merasakan itu sebuah hal yang bermanfaat. Karena apa? Ternyata kita merokok. Jadi, apa yang kita lakukan itu bertentangan sama apa yang kita tuliskan. Maka, menuliskan apa yang kita lakukan itu bakal lebih impactful dibandingkan apa yang nggak kita lakuin. So, yang penting punya hati dulu dalam ketika nulis, punya emosi dalam menulis dan berkarya. Itu kunci pertamanya. Yang kedua adalah
kita bisa riset pasar terlebih dahulu. Gimana itu? Teman-teman coba cek dulu audiensnya. Misalkan audiens di Instagram misalkan. Apa sih yang mereka butuhin? Konten seperti apa yang mereka butuhin saat ini? Misalkan mereka butuh konten tentang bagaimana mengenali diri. Maka teman-teman coba deh cari tulisan yang tentang mengenali diri, cari dari berbagai referensi, lalu tuliskan tentang hal itu. Nah, kalau teman-teman bikin konten tentang pernikahan dini, pernikahan muda, kemudian dikasih ke mereka yang butuh tentang mengenali diri, kan nggak masuk. Jadi, berikan seperti kolam ikan, berilah mereka makanan sesuai dengan apa yang mereka butuhin. Maka jangan sampai sembarangan kita ngasih konten, kecuali teman-teman udah punya personal branding sendiri, punya authority sendiri. Nah, saya pribadi kenapa nulis tentang motivasi nulis, tentang inspirasi nulis dan sebagainya, karena emang nulis buku dan pengen bantu orang untuk nulis. Nah, itulah salah satu cara aneh untuk punya personal branding itu sendiri. Jadi kalau ada tema-tema tentang politik, tema-tema tentang sejarah dan sebagainya nggak terlalu membahas karena tidak punya kapasitas untuk hal itu. Walaupun nggak antipati, penting tapi nggak antipati gitu. Ada pertanyaan dari Bernazzi. Bernaz. Bikin buku yang idealis lalu bisa. Bikin buku yang idealis lalu baru cari marketnya, atau buku tidak idealis tapi jelas marketnya? Ini pendapat ya, ini bukan masalah benar. Jadi ini FYI dulu, Mas Bernas ini partner saya di partner berkarya lah. Jadi selama di rumah aja ini kami sering banget Zoom meeting gitu kan, kami rancang produk baru. Jadi nanti bakal launching namanya passionwriter.id insya Allah. Itu bakal perform di mana teman-teman bisa belajar nulis. Jadi kayak online workshop gitu, kayak skills academy gitulah semacam itu. Skill academy. Tapi nggak tentang segala skill, tapi kita cuma bahas tentang penulisan doang. Jadi teman-teman harapannya bisa belajar di sana. Jadi nggak ada saya pribadi secara online-nya, tapi ada materinya. Teman-teman bisa tonton berulang-ulang, bisa ikutin kurikulum seperti apa. Nah, kalau pertanyaan kayak tadi itu, saya pribadi cenderung untuk idealis dalam berkarya tapi nggak egois. Jadi seorang teman pernah berkata kayak gini, menulislah dengan dua kacamata. Kalau kamu menulis hanya untuk diri sendiri, maka itu egois. Tapi kalau kita menulis untuk orang lain, itu omong kosong. Maka menulis dengan dua kacamata, yaitu kacamata penulis dan kacamata pembaca. Apa maksudnya? Kita bertemu di titik tengah itu. Jadi pastikan bahwa yang kita punya itu belum tentu punya pasar yang luas, tapi punya niche market, punya ceruk pasar tersendiri. Nah, tentang karya idealis, seidealis apa karya kita itu? Apakah bisa dipahami sama pembaca kita? Karena kan ada orang yang pengen, yang penting buku saya dibaca oleh seluas-luas orang, dibaca oleh sejuta orang. Tapi ada yang nggak pengen kayak gitu. Mereka pengennya, karya saya cukup baca 100 orang, tapi itu benar-benar spesifik, benar tepat sasaran sama apa yang kita butuhin. Sehingga kalau saya pribadi dari Mas Benas tadi, saya ketemu di titik tengah deh. Jadi idealis tapi punya pasar, bukan mengikuti pasar segala pasar. Misalkan sekarang tren pasarnya, lagi bahas tentang nikah muda nih, lagi bahas tentang apa nih? Misalkan tentang politik, ketika di masa politik ikutin itu, enggak juga. Jadi saya udah punya kekuatan sendiri, udah punya personal branding sendiri, lalu tinggal disambung aja irisan-irisan seperti apa. Jadi ketemu titik tengah. Idealis boleh, tapi jangan sampai kita kacamata kuda gitu. Kita juga lihat, di mana nih kita bisa idealis, di mana kita bisa sesuaikan kompromi dengan apa yang kita butuhin. Gitu. Nah, pertanyaan lagi dari Aisyah. Kira-kira kalau ente pengen menanggapi boleh, Mar. Maksudnya, misalkan dari jawaban ente itu belum clear atau masih pengen digali lagi, digali aja nggak apa-apa. Tadi kan tentang, berarti kalau Karis sendiri kan tentang idealis tapi enggak kemana-mana gitu, udah fokus aja berarti ya Kak ya? Ke passionnya kan tentang kepenulisan, bukan nggak usah kemana-mana kayak tentang nikah muda. Bisa aja, tapi nggak terlalu jauh melangkahnya gitu. Misalkan sekarang lagi isu nikah muda nih misalkan, ya dibahas seadanya aja, tidak fokus di sana, tidak terjebak lah dalam arus itu. Cukup di komentar biasa aja, sebiasanya aja. Pertanyaan lagi nih dari teman-teman dari Kak Aisyah, kira-kira untuk penulis pemula perlu menulis berapa paragraf per hari
Apa harus menentukan judul konsep terlebih dahulu dan motivasi menulisnya dong Kak? Dari Kak Aisyah. Oh, kayaknya dia telat datang kayaknya nih. Di awal tadi udah dibahas Iya. soalnya. Nggak apa-apa. Terima kasih Aisyah udah datang. Terima kasih juga teman-teman yang udah bertahan sampai sekarang. Tentang penulis pemula. Berapa banyak yang mesti dituliskan? Terserah, saya bilang. Tapi nulisnya tiap hari. Karena apa? Tergantung kapasitas kita gitu. Ada yang orang bisa nulis 10 halaman per hari misalkan. Tapi besoknya nggak nulis lagi. Dia cuma bermodal mood doang. Jadi hari ini semangat, besok nggak semangat. Minggu depan semangat, besok nggak baca lagi. Jadi bikin polanya aja sesuai dengan kapasitas sendiri seperti apa. Misalkan anggap deh 3 paragraf. 3 paragraf itu, atau gini, hitung deh 200 kata per hari. 200 kata per hari itu lebih kurang 20 kalimat, lebih kurang ya 20 kalimat per orang. Kemudian tulis tuh sehari 1 halaman, sehari 1 halaman, 1 halaman, terus tuh sampai selama 30 hari. Nanti kan udah kebangun tuh kebiasaannya. Bakal ada draft naskahnya, oh sudah sebanyak ini nulisnya gitu. Jadi ya dibangun aja kebiasaannya. Tentukan kapasitas kita itu seperti apa. Semampu apa kita bikin. Yang realistis. Jadi jangan langsung target 1000 halaman per hari gitu. Tapi besoknya nggak segitu lagi. Cukup misalkan 200 kata per hari, 1 halaman per hari, tapi konsisten. Hari nulis, besok nulis. Tentukan juga waktunya kapan. Misalkan saya nulisnya setiap pagi, jam 7 sampai jam 8. Dan waktu itu saya nggak boleh diganggu sama sekali. Saya bakal komitmenkan waktu, saya bakal investasi waktu selama 1 jam per hari untuk nulis dan nggak boleh diganggu. Nah, ketika teman-teman udah punya komitmen waktu untuk segitu, insya Allah nanti bakal terbangun kebiasaannya. Mimpinya bikin buku pribadi pun bisa terrealisasi karena udah punya komitmen waktu sama hal kayak gitu. Gitu. Ya, teman-teman kalau yang mau bertanya bisa komen ya. Oh ya, ini ada mau ngingetin lagi ada giveaway 1 tiket 30 hari menulis sama Kak Rizky. Teman-teman jadi buat review dari live ini dan kemudian tag Cyber Community dan Kak Rizky ya. Nah, ini Kak pertanyaan dari Ane sendiri, berapa ngaruh bacaan buku kita terhadap tulisan kita? Oh iya, berpengaruh banget. Jadi bacaan itu kan input ya, apa yang kita masukin ke pikiran kita. Nah, kalau bacaan kita berkualitas, maka apa yang kita tuliskan pun akan berkualitas. Nah, seringkali kan orang nggak pengen baca nih, malas baca dengan alasan nggak penting, nggak suka, nggak passion dan sebagainya. Alhasil yang dituliskan itu pun nggak berisi, kosong aja gitu, nggak bermakna. Ada sih berisinya, tapi segitu aja, dangkal lah, dangkal. Nah, kalau bagi teman-teman yang berpendapat kayak gitu, ya mau gimana dong? Kita nggak dapat apa-apa. So, perbanyak baca buku yang berkualitas, baca buku yang teman-teman butuhin untuk dituliskan seperti apa. Contohnya teman-teman pengen bikin buku tentang psikologi misalkan. Jadi pelajari dong psikologi, jangan malah baca tentang dunia politik misalkan, tentang masak-masak, kan nggak nyambung. Jadi baca dong tentang psikologi anak, psikologi kesehatan, psikologi pendidikan, psikologi keluarga dan sebagainya. Sehingga dengan memperbanyak referensi yang masuk dalam pikiran kita, ada banyak pula yang bisa kita tuangkan dalam tulisan kita. Dan nggak mesti baca ya, bisa juga dengan nonton YouTube, diskusi sama teman, refleksi juga. Biasanya nih 3 hal yang sering kali saya lakukan ketika pengen cari inspirasi itu adalah ketika writer's block lebih tepatnya. Ada 3 hal. Apa itu? Yang pertama itu baca. Baca itu adalah interaksi kita dengan orang lain melalui perantara benda mati. Kita kan baca buku ya, buku kan benda mati kan, kita nggak bisa megang, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa ngomong sama dia, benda mati gitu. Tapi ada pesan yang disampaikan oleh penulisnya melalui perantara buku, melalui artikel juga. Jadi dengan membaca kita dapat sesuatu. Yang kedua itu diskusi. Diskusi itu berarti interaksi kita dengan orang lain. Kayak gini, kita interaksi nih. Anda dapat sesuatu dari ente, ente dapat sesuatu dari aneh. Itu teman-teman yang pengen dapat hal tentang psikologi misalkan, diskusi dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia psikologi. Jadi dapat feedback dari mereka, dapat hal baru dari mereka, atau riset kepada calon klien kita dan sebagainya. Apalagi tuh, baca, diskusi, dan terakhir refleksi. Refleksi itu berarti kita merenung. Kita merenung
kita mencoba ingat lagi apa yang telah kita alamin. Misalkan dulu kita pernah punya trauma tersendiri tentang satu hal, kita fobia. Nah, hal itu kan bisa jadi konten, bisa jadi materi yang bisa kita kembangin di masa depan, di tulisan kita. Dan refleksi itu bukan tentang diri kita sama diri sendiri, tapi kita sama sampai kita. Kalau ada teman-teman yang lagi ratus blok nih, lagi buntu pengen nulis apa, pernah nggak bertanya sama diri sendiri? Bukan sama diri sendiri. Pernah nggak bertanya sama Allah? Ya Allah, aku lagi buntu nih, tolong dong kasih jalan gitu. Nah, kita kan seringkali ngandalkan kekuatan kita sendiri, padahal kita nggak punya apa-apa. Ketika teman-teman minta sama Allah, kan Allah pasti ngasih jalannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita memanfaatkan jalan itu? Contoh nih, teman-teman punya mimpi, ya Allah aku pengen bikin buku tahun ini gitu. Allah bakal ngasih jalan itu mungkin nggak masuk akal, atau mungkin kita abaikan begitu saja. Misalkan teman-teman dihadapkan sama teman penulis. Nah, itu kan kesempatan. Apakah teman pengen belajar sama dia? Ternyata enggak. Ternyata mengabaikan kode yang Allah kasih sama kita. Terus kamu ketemu sama kelas online. Nah, tapi apakah kelas online itu bermanfaat apa enggak? Ternyata enggak. Cuma hadir doang di hari itu, tapi nggak ada improvement-nya. Atau malah ketemu sama kelas online sekarang, sama live IG sekarang. Nah, apakah ada manfaat yang teman-teman dapatin? Apakah teman-teman ada action plan setelah ini? Ternyata nggak ada. Berarti mimpi yang teman-teman punya di awal tuh nggak benar-benar diperjuangkan. Kan ketika kita minta, ya Allah, aku pengen bikin buku pribadi tahun ini. Kan nggak mungkin dong tiba-tiba naskah kita selesai. Allah tuh pasti ngasih jalan sama kita. Tapi jalan itu bakal kita jalanin apa enggak? Bakal kita hadapi apa enggak? Jadi tergantung kita seberapa peka kita sama jalan-jalan yang Allah kasih sama kita. Gitu. Jadi tadi ada yang baca buku yang sesuai konten yang mau kita tulis ya Bang ya? Yes, diskusi, kita butuhin. Diskusi dan interaksi kepada teman-teman yang sesuai yang konten-konten kita mau buat. Kan sekarang Ani juga pernah lakuin Bang, sesuai yang Ani mau tulis, cari-cari. Ani itu buat teman-teman tambahan ya, Ani sok ilmunya tuh kayak SKSD, sok kenal sedekat kayak waktu ke Kariski aja ketemu di Masjid Al-Falah ya. Oh iya benar. Ani sebelum tahu dari tulisan aja, terus Ani sok kenal aja, sok tahu kayak gitu. Nah, buat teman-teman kalau mau cari interaksi itu bisa kayak gitu ya, ke orang-orang yang sesuai konten teman-teman mau tulis. Nah, yang ketiga nih paling penting ya menurut Ani sendiri, refleksi kepada diri sendiri dan kepada Sang Pencipta. Ente emang bikin buku tentang apa, Mar? Tentang itu Bang, seorang ya kayak anak-anak muda yang kayak nyati dirinya, yang pernah salah jalan kayak gitu, pernah terlibat kayak anak muda zaman sekarang yang kayak cinta-cintaan terus atau apalah, jadi dia sampai pernah lupa, aneh buatnya lupa sama Allah gitu, orang ini lupa sama Allah, akhirnya kemana padahal dulunya taat, terus akhirnya balik lagi keadaan maksiatnya. Nah, novel gitu ya? iya sih kayak novel gitu. Oh ya, oke. Mantap. Kapan deadline kelarnya? Ini buat deadline-nya akhir tahun ini, karena kemarin kan banyak yang gitu. Ya karena Ani serius, kemarin pas Ani buat refleksi lagi, coret-coret, Ani targetin akhir tahun ini, Desember. Soalnya nih mau ikut kelas, pas lihat ada kelas lagi, so Ani daftar langsung. Mantap. Buat teman-teman yang mau, silakan. Ya, yang mau bertanya lagi, kalau pengen nanya di Instagram bisa langsung manfaatkan. Nah, ini udah berapa menit, Mar? Udah kurang lebih. Coba ente tekan tuh live-nya. Tekan live di atas. Oh, udah 39 menit. Oh ya. Sampai jam berapa nih? Sampai jam, kan 1 jam doang ya di IG ya? Ya, 1 jam doang ya. Udah 5 menit lagi lah. Oh, boleh. 45 menit. Sini ya, ini bakal bahas nih sedikit buku ya. Ini judulnya buku Go Change. Ini bukunya, ini bukan Rizky Firman, ini Rizky Pratama. Jadi ini nih teman saya, kami ketemunya di Jakarta, tapi dia orang Pekanbaru, sama-sama Pekanbaru. Jadi dari judulnya, kira-kira nih tentang apa, Mar? Goceng kayak duit. Nah, ini nggak lihat tulisan kecilnya. Nggak usah. Ini dari judulnya aja, Go Change. Go. Kebalik ya. Perubahan.
Ya, Ubah, tentang apa bukunya kira-kira? Mengubah apa? ubah diri kayak hijrah istilahnya jadi lebih baik lagi. Ya, lebih kurang gitu. Jadi buku ini adalah ditulis oleh kayaknya asumsi yang pribadi dan penulis juga. Dia bilang ini adalah satu-satunya atau dia ini adalah driver ojek online pertama yang bikin buku. Ini emang Gojek sini plesetan dari Gojek gitu, Gojek, Gosen gitu, Goceng gitu. Bener. Karena dia ini emang dia driver online dulunya, Gojek gitu di Pekanbaru. Tapi dia ini juga seorang yang sedang menjadi hafal Quran lah, penghafal Quran gitu. Jadi tulisan ini adalah kisah-kisah dia yang dia dapatkan ketika bertemu sama penumpang, kemudian dia cerita sama si penumpangnya, dapat inspirasi, lalu ditulisin ke dalam sebuah buku ini. Jadi ada sekitar berapa tulisan ya? Bentar. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tulisan di buku ini nih. Di buku sekitar 150 halaman. Berarti satu tulisan sekitar 110 halaman lebih kurang. Ini ada tentang kisah dia ketemu sama ketika dia ketemu sama orang yang pesan GoFood tapi bawel gitu. Ada juga tentang dia ketemu sama dosen, kemudian ketika dia ngantar dosen itu pulang, ternyata dia cerita nih bahwa dia ini sedang membangun rumah Quran. Kemudian si ibu ini malah ngasih sumbangan kepada rumah Quran itu. Jadi dia ini bisa benar-benar memanfaatkan pengalaman dia. Setiap kita kan pasti punya pengalamannya. Ente punya pengalaman, saya punya pengalaman, teman-teman yang nonton sekarang juga punya pengalaman. Nah, setiap pengalaman itu punya peran spesifik. Misalkan, kamu adalah seorang mahasiswa atau mahasiswi atau seorang pelajar. Itu kan pengalaman ya. Tapi coba deh ditelaah lagi. Peran spesifik apa yang kita punya? Misalkan menjadi seorang pengurus di organisasi. Nah, si Rizky ini adalah seorang anak muda. Perannya apa? Perannya adalah seorang driver online. Itu kan spesifik ya perannya. Nah, peran ini dia manfaatkan dengan cara menggali perspektif seorang driver online ketika dia berkelana, ketika dia mengantar penumpang, apa yang dia dapatkan? Oh, dia dapatkan pelajaran ini dari penumpang dia. Kemudian dia tuangkan jadi buku. Kemudian dia masukkan pesan-pesan kebaikannya, pesan-pesan tentang hijrah, pesan-pesan tentang menghafal Quran dengan segala keterbatasan, pesan-pesan kehidupan, dan sebagainya lah. Jadi bagi teman-teman yang mengatakan aku nggak punya inspirasi dalam menulis, oh bohong teman-teman. Kamu pasti punya inspirasi, tapi apakah kamu berani untuk nulisin itu apa enggak? Nah, cara untuk kita bikin diferensiasi dari inspirasi itu adalah kenali peran spesifik kita seperti apa. Apakah peran kita hanya sebagai seorang pelajar? Itu kan umum. Tapi pelajar yang apa? Misalkan pelajar yang aktif di organisasi. Atau ini driver online tadi kan. Atau sebagai seorang aktivis dakwah. Atau apapun lah. Jadi telaah dulu nih. Peran spesifik kita apa yang bisa kita gali sehingga menjadi konten yang otentik bagi karya kita. Gitu. Teman-teman ya. Kalau teman-teman yang bertanya lagi silakan komentar ya. Nah tadi buat teman-teman yang mau belajar bisa di mana Bang? 30 hari menulis. Ya, @pejuang 30 DWC. Pejuang 30 DWC. Betul. Nah, itu buat teman-teman yang mau udah jalan selama 5 tahun, Mar. Jadi dulunya itu jalan 20 Oktober 2015. 20 Oktober 2015, kemudian sampai sekarang udah 5 tahun. Alhamdulillah, Allah jalankan, Allah bantu. Itu udah terlibat sekitar 1.816 orang lah yang pernah terlibat tuh. Buat nih teman-teman di 30 hari DWC itu ada, berarti teman-temannya udah ada yang buat karya juga berarti Bang ya? Udah nerbitin buku. Oh banyak. Teman-teman bisa belajar. Setiap selesai program itu kan ada buku antologi gitu ya. Jadi yang bertahan di grup sampai akhir. Jadi kan sistemnya gini Mas, sistemnya itu pakai drop out gitu. Jadi misalkan selama kan target 30 hari nih. Misalkan selama 3 hari berturut-turut dia nggak nulis, dia bakal di drop out dari grup. Tapi dia bisa kembali ke grup dengan cara melunasi utang tulisan dia. Nah, bagi teman-teman yang bertahan sampai di akhir, bakal ada peluang untuk bikin buku antologi. Jadi mereka bakal bikin buku bareng-bareng gitu lah. Sehingga terbit di akhir program. Ada juga yang nyicil naskah pribadi. Misalkan selama 30 hari kan dia nulis tuh, misalkan tema spesifik, misalkan tentang psikologi misalkan. Jadi kesempatan ini dia ikutan nih. Oh, terkumpullah 30 halaman. Yang kata berikutnya dia ikutan lagi. Oh, terkumpul 60 halaman. Ikutan lagi. Oh, ternyata terkumpullah 90 halaman. Jadi dia nyicil naskah pribadi ketika dia bikin ikutan antologi, ikutan 30 DWC itu. Jadi teman-teman tinggal lebih kreatif aja dalam memanfaatkan kesempatan yang ada.
Benar nih. Jadi ada kesempatan juga nih buat teman-teman dapat tiket gratis 30 hari menulis bersama Kak Rizky ya. Nah, teman-teman tinggal tadi buat review dari live ini, kemudian tag IG Cyber Community dan Kak Rizky. Ntar yang terbaik akan mendapatkan tiket giveaway 30 hari menulis bersama Kak Rizky. Oh ya, boleh. Mantap. Jadi syaratnya adalah mereka bikin review apa yang mereka dapatkan pada live hari ini, kemudian dia tag di Instagramnya Cyber Community, kemudian nanti aneh nilai gitu ya. Iya. Ya. Sayang banget nih, tinggal buat review aja dapat tiket gratis. Harga berapa sih kelasnya biasanya Bang? 99.000. Nah, bayangin teman-teman, hemat banget, jadi nggak usah ngeluarin duit 99.000, tinggal review aja yang terbaik akan dapat. Nah, tapi buat teman-teman yang mau ikut secara nggak usah buat review, langsung bisa daftar aja Bang ya di Pejuang 30 DWC. Nah, itu bisa teman-teman mau. Dan tanya-tanya kelasnya juga bisa dulu ya Bang sebelum daftar. Ya, mulainya tanggal 15 Juni 2020. 15 Juni nanti. 15 Juni. 15 Juni seminggu lagi itu teman-teman. Masih ada kesempatan buat daftar. Sayang banget nih buat yang mau. Apalagi lagi itu pandemi kayak gini kan lebih banyak di rumah ya. Jadi bisa lebih banyak waktu. Ya, betul. Harusnya gitu dong, harusnya. Teman-teman bisa. Pandemi ini kita berkarya banyak-banyak. Nah, teman-teman bisa seperti itu ya. Ada yang mau lagi bertanya teman-teman? Udah 43 menit. Ya, silakan kalau masih pertanyaan boleh ditinggalkan di komentar. Kalau enggak kita ini di save di apa enggak? Save di Instagram. Ya. Buat teman-teman yang ketinggalan nanti bisa dicek IGTV-nya ya. Biar bisa yang mau review jadi bisa cek dari ulang biar lebih jelas apa yang disampaikan dari Kak Rizky. Oh, apalagi ya teman-teman, ada yang mau ditambahkan nggak Bang? Tambahannya apa ya? Oh iya, jadi masih ada pertanyaan banyak sih di grup itu. Tapi aneh nggak usah baca semuanya karena nggak tentu mereka baca itu kan. Jadi ada yang bertanya gimana caranya kita bisa membangun produktif nulis di masa pandemi seperti ini. Wah, seharusnya di masa pandemi ini kita produktif nulis gitu. Karena kita banyak waktu di rumah kan. Kita bisa punya banyak waktu di rumah, kita bisa punya meluangkan inspirasi di buku kita gitu. Nah, salah satu caranya adalah teman-teman manfaatkan bank ide. Bank ide itu gimana? Jadi teman-teman coba deh jeda waktu sejenak, misalkan selama 30 menit nih, 30 menit. Nah, nanti tuangkan selama 30 hari ke depan, teman-teman kira-kira pengen nulis apa nih? Jadi tuliskan di kertas itu 30 hal yang bakal teman-teman tuliskan di blog atau di bukunya. Tuliskan aja tuh ide-ide liar yang muncul. Punya apa yang muncul tuh tuangkan semuanya. Ide ya, bukan naskah panjang, tapi ide. Ide itu bisa cuma beberapa kata doang. Kemudian tuangkin 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai 30 apa. Nah, bank ide itu nanti bisa teman-teman kembangin jadi buku atau jadi naskah, jadi tulisan. Jadi jangan mikir sempurna dulu, tapi mikir dulu idenya apa. Nah, ketika ada satu ide, itu kan bisa dikembangin nanti. Entah hari ini, entah besok, entah lusa, dan sebagainya. Yang penting udah kelihatan dulu tuh idenya seperti apa. Nah, nanti teman-teman, saya juga lakuin itu. Maaf, jadi aneh tuh bikin tantangan. Jadi kan udah biasa nulis nih, udah 30 hari nulis panti itu kan udah biasa dilakuin. Alhamdulillah. Nah, itu aneh tuh sekarang nantang diri nih, bikin 30 days podcast challenge. Jadi selama 30 hari non-stop, bakal bikin podcast di Spotify atau di Anchor. Jadi itu ada bakal selama 30 hari nanti bisa nyimak podcast tentang penulisan di Spotify. Jadi teman-teman yang pengen dapat inspirasi tentang nulis melalui audio bisa di follow di Spotify Passion Writer. Nanti bisa dengar. Sekarang hari ketiga ding. Hari ketiga. Tadi apa Passion Writer sama kayak IG-nya aja nggak Passion Writer. Nah, tapi nggak pakai nama Reski, Passion Writer doang. Passion Writer. Nah, buat temen-temen yang biasa mau denger bisa sambil santai-santai, bisa sambil ya, betul. Apa bisa pakai podcast ya. Ya. Itu aja, Mar. Ya, makasih ya, Bang ya. Waktunya. Ya, sama-sama, Mar. Nah, buat tadi teman-teman yang mau ngingetin lagi nih buat dapat tiket gratis giveaway 30 hari menulis. Sayang banget nih dilewatin, tinggal review aja, ntar tag IG Cyber dan Kak Rizky juga, ntar dinilai yang paling baik dapat tiket itu.
sayang banget, gratis dan cuma-cuma tinggal buat review, ntar dapat kelas gratis sama Kak Rizky. Siapa tahu dari ini bisa buat karya-karya yang lain kan ya, teman-teman. Ya betul. Dan Ini pengen apa nih, Mar? Ada nama teman nih, nama Farudin Alwi. Ini Syekh nih, Syekh dari UI. Jadi dia 1S2 di UI. Jadi dia ini kayaknya lagi bikin buku pribadi kayaknya Farudin Alwi ini. Jadi semoga kelar naskahnya Syekh Farudin Alwi. Dia ini ketua FSLDK dulu. Masya Allah. Semoga berkarya dia di lembaga-lembaga dakwah, dia bisa teringat lah sama orang-orang. Jadi teman-teman yang buat ketinggalan juga tadi bisa lihat cek IGTV-nya, dan teman-teman yang mau secara langsung gue nggak mau itu langsung daftar aja, jadi bisa ke Pejuang 30 DWC. Teman-teman bisa bertanya-tanya dulu sebelum mendaftar, dan mulainya di 15 Juni ya teman-teman. Ya, 15 Juni. Nah, itu aja sih ya, buat teman-teman. Makasih yang telah menyimak, semoga bisa bermanfaat teman-teman, bisa diamalkan, bisa jadi amal ibadah buat Kak Rizky. Amin. Ya, Bermanfaat juga bagi moderator, semoga ya. Min siap. Ya, itu aja sih kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi buat yang ketinggalan, sekali lagi lihat aja IGTV-nya, dan ingin belajar lebih juga bisa di Pejuang 30 DWC. Dan insya Allah itu sangat bermanfaat banget, karena udah kurang lebih 5 tahun, udah banyak, udah 1.000, kurang 1.000 ya Bang ya, pengikutnya yang udah daftar. Nah, jadi alhamdulillah juga insya Allah udah terbukti, karena udah konsisten selama 5 tahun. Itu kelasnya tiap setahun berapa kali biasanya? Bisa sekali 2 bulan, Mar, biasanya. Nah, teman-teman tuh bisa belajar di situ ya. Nah, jadi cukup di situ ya teman-teman. Maaf kalau ada salah-salah dari moderator sendiri. Ya, karena masih belajar juga kayak gini nih, kayak Kak Rizky biar Ya, belajar semua lah. Ya, belajar semua. Makasih buat Kak Rizky lagi, sama sekali lagi ya Kak ya. Ya, sama-sama Mar. Ya, kita tutup aja dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.